Untuk mengetahui penyebab dan investigasi sementara terkait dengan kecelakaan kereta api berantas yang menabrak truk trailer di Semarang, Jawa Tengah, kita sudah bergabung dengan Ketua KNKT Suryanto Cahyono. Selamat siang, Pak Suryanto. Selamat siang, Mbak Eva. Pak Suryanto, investigasi sedang dilakukan termasuk oleh KNKT. Apa hasil sementaranya? Ya, kita sudah mengumpulkan beberapa data bahwa perlintasan sebidang tersebut berada di jalur lengkung kereta api, sehingga menurut keterangan yang kita dapat bahwa masinis baru bisa melihat ada halangan di depan itu sekitar jarak kurang lebih 300 meter. 300 meter dengan kecepatan kereta waktu itu sekitar 70 km per jam. Ini nggak mungkin 300 meter kereta api itu bisa berhenti, Pak. Nah, ini yang menjadikan satu evaluasi nanti di dalam investigasi kami, bagaimana untuk mengatasi perlintasan sebidang yang berada di lengkung yang dengan kondisi lalu lintas yang cukup ramai ini. Yang kedua, kita mendapatkan data dari lapangan, jalur kereta api ini agak naik, Mbak, nonjol. Ya, sehingga ketika truk itu lewat, truknya nyangkut di situ, kandas, sehingga truk tersebut tidak bisa maju, tidak bisa mundur, dan supir juga sudah berusaha, tapi bannya selip, sehingga ketika pengemudi truk trailer tersebut melihat ada kereta mau lewat, maka dia loncat dan menyelamatkan diri. Itu yang bisa dikerjakan oleh sementara ini. Kami juga mengkonsentrasikan kenapa terjadi ada ledakan, ada api yang begitu cukup besar. Kami sedang meneliti apakah truk tersebut membawa atau ada bahan-bahan yang memang mudah terbakar, atau ya pastinya memang ada bahan bakar solar, tapi apakah hal itu menyebabkan kejadian seperti itu, kami sedang melakukan penelitian dan kita mengumpulkan data apa kira-kira penyebab terjadinya kobaran api yang begitu besar. Baik, sejumlah data terungkap ya Pak Suryanto. Saya ulangi tadi soal perlintasan kereta, perlintasan sebidang, kemudian jalur naik truk, jalurnya agak naik sehingga menyebabkan truk ini nyangkut. Supir sudah berusaha tetapi terjadi ban yang selip ya. Nanti kita akan bahas lagi terkait dengan apa lagi yang sedang dianalisa oleh KNKT untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan, tetapi usai jeda ya Pak Suryanto. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Metro Siang. Kami lanjutkan pembahasan kami bersama dengan Ketua KNKT Suryanto Cahyono. Pak Suryanto, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah apalagi yang sedang dianalisa oleh KNKT, apakah juga termasuk menganalisa SOP masinis dalam menghadapi situasi seperti semalam ketika ada objek di depan kereta? Iya, Mbak, kita juga akan minta data riwayat penugasan atau pendinasan dari masinis tersebut selama seminggu sebelumnya atau minimal 3 hari sebelumnya, untuk melihat bagaimana apakah masinis ini dalam kondisi fit untuk bekerja atau mungkin ada hal yang lain. Tapi di sini kami juga melihat bahwa kereta tersebut di area situ kira-kira kecepatannya sekitar 70 sampai 80 km per jam. Jadi kalau daerahnya lengkung atau menikung dan masinis baru bisa melihat objek itu kan sekitar 300 meteran. Nah, itu nggak akan bisa mampu kereta berhenti sebelum truk tersebut, sehingga memang terjadi tabrakan tapi dengan kecepatan yang sudah cukup pelan. Jadi di sini juga kami melihat geometri nanti dari perlintasan sebidang itu apakah memang memenuhi syarat atau tidak, atau mungkin perlu jalannya agak ditinggikan sehingga tidak terjadi kenaikan yang ekstrim seperti yang kita lihat saat ini. Pak Suryanto, apakah tanda-tanda pengereman itu sudah terbaca atau artinya sudah ada pengereman sebelum kecelakaan terjadi yang dilakukan oleh masinis? Ya, Mbak, kita nanti akan ada namanya data logger di rel kereta, itu akan dicatat waktunya dan kecepatannya juga ada di kereta api. Nanti kita akan lihat data semacam black box-nya dari kereta api,
sehingga kita juga bisa melihat seberapa besar pengereman yang sudah dilakukan. Tapi kami yakin bahwa dengan kecepatan yang kita lihat di video-video yang ada dan kereta berhenti di jembatan dan jaraknya cuma berapa puluh meter dari lokasi kecelakaan, menandakan bahwa kereta sudah dalam kondisi kecepatan yang cukup pelan, Mbak. Baik, saya ingin konfirmasi Pak Suryanto. Tadi Anda sampaikan bahwa sebetulnya truk kontainer sudah melakukan pengereman dan masinis juga sudah melakukan pengereman kereta. Tetapi karena faktor biometri pelintasan sebidang, ini menjadi kendala dalam pengereman tersebut sehingga kecelakaan tidak terhindarkan. Betul begitu, Pak Suryanto? Kalau truknya nggak ngerem, truknya itu memang nyangkut di perlintasan sebidang di rel karena truknya itu trailer untuk mengangkut alat berat itu ketinggian dari tanah cukup rendah sehingga ketika ngelewatin perlintasan sebidang yang meninggi trailer tersebut menyangkut sehingga truk tersebut tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Yang melakukan pengereman hanya di kereta api, Mbak, karena truknya sudah berhenti di atas rel. Baik, jadi truk nyangkut, kemudian kalau kereta masinis sudah melakukan pengereman ya. Apakah juga sudah digali terkait dengan ini kan perlintasan keretanya berarti berbahaya ya Pak, TKP lengkungan sehingga menyebabkan kondisi seperti semalam susah dihentikan. Bagaimana Benar, Pak terkait dengan kondisi TKP dengan lengkungan dan juga biometri perlintasan sebidang yang berbahaya ini? Ya, kita akan evaluasi semua dan kita akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan untuk meminimumkan resiko-resiko yang kemungkinan terjadi di mendatang. Kapan rekomendasi akan disampaikan oleh KNKT? Kalau kita pandang bahwa saat ini daerah tersebut sangat berbahaya, kita akan mengeluarkan rekomendasi segera dalam waktu beberapa hari ke depan ini. Baik, kita nantikan hasil investigasi dari KNKT dan juga hasil rekomendasi dari KNKT. Terima kasih Ketua KNKT Suryanto Cahyono sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.